Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel Prakarya SMA PGRI 109. Perkenalkan, saya guru prakarya di SMA PGRI 109 dan di sini ada biodata saya, yaitu nama lengkap saya Halimi, gelar SSN, tepat tanggal lahir saya Jakarta, pendidikan S1 Kriya Seni, dan alamat Jalan Tanjung Pura, Kalideres, Jakarta Barat. Dan di sini ada IG saya, silakan di follow. Hari ini saya akan membahas tentang prakarya secara umum. Nah, di sini kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang pengertian prakarya dan kewirausaha, manfaat dan tujuan lengkap. Ada di sini semua secara umum. Yang pertama itu pengertian prakarya. Nah, kata prakarya berasal dari kata pra dan karya. Pra artinya makna belum, sedangkan karya berartikan kerja. Definisi prakarya adalah sebagai hasil kerja yang belum jadi. Jadi nanti ketika prosesnya kita akan membuat karya dari yang belum jadi hingga jadi. Terus juga prakarya masih berupa sebuah prototipe. Prakarya memiliki peranan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi baru. Nah, ini pengertian prakarya secara umum. Lanjut lagi ke manfaat prakarya. Yaitu berikut merupakan beberapa manfaat prakarya, yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif. Kedua, meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Ketiga, melatih skill atau keterampilan sejak kecil agar berguna bagi masa depan. Lanjut lagi, keempat, melatih anak sebuah kesabaran dan berpikir praktis. Dan yang kelima, menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Nah, ini manfaat prakarya secara umum. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa menjalankannya. Lanjut lagi ke pengertian kewirausahaan. Nah, ini karena kita prakarya dan kewirausahaan dijadikan satu, maka nanti ada materi tentang kewirausahaannya. Ya, ini pengertian kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan adanya kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu dapat terwujud menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan laba ataupun nilai untuk jangka waktu yang lama. Ya, ini pengertian dari kewirausahaan. Dan lanjut lagi, kunci utama kewirausahaan. Nah, ini kunci utama kewirausahaan adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan guna membuat kombinasi baru atau hubungan baru antar unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini kunci utama kewirausahaan. Nah, nanti kita pelajari juga. Lanjut lagi ke di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri orang kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Kedua, terbuka terhadap yang baru. Ketiga, percaya diri. Keempat, berani mengambil risiko. Kelima, melihat sesuatu dengan tidak biasa. Keenam, mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Ketujuh, mampu menerima perbedaan. Kedelapan, objektif dalam berpikir serta bertindak. Nah, ini ciri-ciri orang kreatif. Nah, nanti dalam berjalannya waktu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini hanya pengenalannya saja dulu. Nanti sambil berjalan kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu mandiri itu apa, percaya diri apa, mengambil resiko apa. Nah, nanti kita akan pelajari nanti ya.
Lanjut lagi ke peranan wirausaha. Nah, ini peranannya yang pertama meningkatkan standar atau kualitas hidup manusia. Yang kedua, sebagai sumber motor penggerak dalam pembangunan nasional. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru yang supaya mampu mengatasi pengangguran. Nah, ini peranan wirausaha secara umum. Nah, selanjut lagi ke tujuan prakarya dan kewirausahaan. Nah, di sini intinya ya, inti dari kita belajar kewirausahaan. Nah, yang pertama, menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak dini. Yang kedua, meningkatkan daya cipta dan kewirausahaan. Ketiga, memfasilitasi peserta didik mampu berkreasi kreatif melalui keterampilan teknik berkarya, ergonomis, teknologi, dan ekonomi. Dan lanjut lagi keempat, melatih keterampilan menciptakan karya, berbuat estetis, artistik, dan ekosistem dan teknologi. Nah, ini tujuan prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini tujuan kenapa kita harus belajar prakarya dan kewirausahaan di kelas ini. Nah, mungkin ini adalah gambaran awal nanti ketika kalian belajar prakarya. Nah, di sini hanya sekilas-sekilas saja, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian pengenalan tentang mapel prakarya secara umum dan pengenalan biodata saya. Mudah-mudahan pertemuan awal ini mendapat manfaat dan kalian bisa memahami apa manfaat belajar prakarya dan kewirausahaan. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu di sana dan bisa menjalankan KBM jarak jauh ini dengan baik. Saya sudahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.